Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah masing-masing, serta kita bersama-sama beribadah secara online. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, kita memasuki minggu keempat sesudah Paskah. Dan kalau kita hitung mulai dari tanggal 22 sampai hari ini tanggal 3 Mei 2020, kita sudah 7 kali ibadah minggu secara online. Tapi pada hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan kasih kesehatan, Tuhan juga memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dan juga saya, serta semua saudara-saudara hari ini yang sedang menonton video ini dan ikut beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Saudara-saudara, di tangan saya, benar, uang. Ya, dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu. Contohnya, di sini saya sudah siapkan apa yang saya punya di rumah. Nah, ada telur, ada bawang merah, kemudian ada labu siam, ada ketimun, ada buah jeruk di sini, dan juga karena saya hobi masak. Nah, ini selalu ada tepung terigu, kemudian mentega dan susu. Jadi semua bahan-bahan itu saya campur, saya bikin klaper tart. Tada! Nikmat, apalagi dimakan dingin-dingin, ya. Itu uang. Jadi uang bisa untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Khusus untuk ibu-ibu, untuk anak-anak GP yang cewek nih, uang juga bisa beli ini. Nah, apa ini? Lipstick. Kemudian bedak, ya, kita bebedak supaya apa? Supaya cantik gitu ya. Oke, selain itu uang juga bisa ini. Kita punya uang, kita bisa simpan di tabungan, ya, di bank. Ada dana pendidikan untuk anak-anak kita, maupun juga dana untuk masa depan. Tapi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang punya anak, masukin uang celengan di celengan. Ya, zaman dulu ada celengan gambar ayam gitu ya, ayam jago. Tidak apa-apa, tapi intinya bahwa dengan uang ini kita bisa membelikan segala sesuatu dan juga untuk kebaikan Tuhan kita bisa memberikan untuk Tuhan. Kalau kita di gereja hari Minggu kita bisa memberikan persembahan. Ya. Di rumah tentunya kita sulit ya secara bersama-sama dengan memakai persembahan ini, tapi ada secara tunai transfer maupun juga bisa langsung disetor ke gereja. Tapi intinya dari uang, dari persembahan yang Tuhan berikan, dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau memakai dan memanfaatkannya dengan baik dan secara bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau selalu mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar dapat mendengar firman-Mu ini dan dapat melakukannya di dalam hidup beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Bacaan Alkitab kita hari ini dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah dalam kehidupan saudara. Gereja di kota besar, saudara-saudara pada umumnya memberikan persembahan dengan menyerahkan atau memberikannya itu dengan uang. Namun beberapa gereja di daerah itu masih ada yang memberikan persembahannya dengan memberikan hasil kebunnya, seperti misalnya gabah kemudian dislip ya menjadi beras. Kemudian ada juga yang memberikan pisang, ada yang memberikan singkong, atau mungkin juga ada yang memberikan sayur mayur, bahkan ada yang memberikan hasil ternak mereka, seperti misalnya ayam ataupun juga bebek. Bacaan kita tadi dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 ini di minggu 4 sesudah Paskah, judulnya sesuai dengan Sabda Gunadharma, berikan hasil dari keringatmu. Nah, di sini saya memberikan judul itu ya, tambahannya kata dari. Kalau di SGD tadi berikan hasil keringatmu. Saya menambahkan kata dari. Jadi berikan hasil dari keringatmu. Sejak kapan manusia mulai memberikan persembahan kepada Tuhan? Sejak kapan Bapak Ibu Saudara?
Alkitab kita mencatat bahwa orang yang pertama kali memberikan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu adalah kakak adik siapa? Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya sebagai korban persembahan. Sedangkan Habel, adik Kain itu dia mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, di situ Tuhan mengindahkan atau menerima persembahan Habel dibanding dengan persembahan Kain. Nah, sejak itu saudara-saudara, persembahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bapa leluhur bangsa Israel, dan itu menjadi suatu adat dan tradisi bagi bangsa Israel. Misalnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, salah satu hal yang penting yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel umumnya dan kepada para imam dan para Lewi atau suku Lewi khususnya adalah persembahan. Dalam kitab Imamat ini, pasal 1 sampai dengan pasalnya yang terakhir, silahkan dilihat pasalnya yang ke-27, kita bisa mencatat ada 5 jenis persembahan yang harus dipersembahkan oleh para imam untuk umat Israel sendiri dan kepada Tuhan. Catatan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, bahwa zaman dulu walaupun umat itu membawa korban persembahannya, tetap saja para imam yang harus dapat mempersembahkannya. Persembahan apa saja? Yang pertama, kurban bakaran berupa lembu jantan, kambing atau domba jantan tanpa cacat celah, atau misalnya seekor burung tekukur, ya, burung merpati yang diperuntukkan untuk orang miskin. Alasannya apa? Untuk menyembah dan menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, korban sajian berupa campuran tepung terbaik, minyak zaitun dan kemenyan, kemudian roti bakar bundar atau tipis tanpa ragi atau madu. Dan kadang juga dibubuhi dengan garam, kadang dipakai bersama dengan korban bakaran ataupun juga korban keselamatan. Alasannya apa? Untuk menyembah Tuhan, bersyukur, dan mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan sang pemberi berkat. Kemudian yang ketiga, kurban keselamatan berupa lemak dan isi perut seekor lembu jantan atau betina, domba atau kambing tanpa cacat celah, serta juga ada jenis roti tanpa ragi. Alasannya apa? Untuk juga menyembah Tuhan, meminta berkat dari Tuhan. Dan sebagian dagingnya disimpan dan dimakan oleh para imam. Kemudian yang keempat, korban penghapus dosa berupa seekor lembu jantan muda untuk imam besar, segenap umat Israel, seekor kambing jantan untuk tua-tua umat, seekor kambing betina untuk rakyat jelata, 2 ekor tekukur atau merpati untuk orang miskin, 1/10 tepung terbaik untuk orang yang sangat miskin, dan 2 ekor kambing jantan dan seekor domba jantan pada hari pendamaian. Alasannya apa? Alasannya untuk memohon pengampunan Tuhan, membereskan dosa manusia yang dilakukannya tanpa disengaja, dan menguduskan diri dari kenajisan. Yang kelima, korban penebus salah berupa seekor domba jantan tanpa cacat celah atau uang yang setara. Dan selain itu, orang yang bersalah dia harus membayar ganti senilai yang dicuri ataupun juga yang dirusak ditambah dengan 1/5 harganya. Alasannya apa? Untuk menyelesaikan perihal merampas atau menipu orang lain. Kelima jenis korban ini kemudian dijadikan menjadi satu persembahan, berupa persembahan materi, berupa penyembahan, berupa pelayanan yang nantinya diperuntukkan untuk membantu orang-orang miskin, membantu para janda, membantu anak yatim piatu, dan untuk pelayanan misi Tuhan. Saudara-saudara, pasal pertama dari kitab Imamat
dan juga keseluruhan imamat ini adalah perintah Tuhan secara langsung kepada bangsa Israel melalui Musa. Kita lihat ayat 1, silakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi di sini Tuhan berbicara atau berfirman secara langsung kepada Musa dari dalam kemah pertemuan. Dengan demikian ketika kita membaca kitab Imamat ini, ada satu hal yang penting saudara-saudara, yaitu bangsa Israel sudah membangun kemah pertemuan, yaitu kemah tempatnya bangsa Israel, khususnya Musa, Harun, dan para imam. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan di situ. Jelas dikatakan, perintah pertama yang Tuhan berikan ini terkait dengan tata cara ibadah mengenai persembahan. Dan syarat pertama mengenai persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel adalah bahwa persembahan yang mereka berikan itu harus berasal dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ayat 2. Walaupun nanti memang di ayat-ayat berikutnya atau ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa bangsa Israel boleh mempersembahkan sesuatu yang bukan hewan. Tetapi hal tersebut lebih berbicara mengenai korban-korban lainnya. Dan khusus di pasal yang satu ini dari kitab Imamat ini seluruhnya berbicara tentang persembahan dari hewan. Saudaraku, Tuhan menetapkan standar yang tinggi. Tuhan menetapkan standar yang jelas bagi bangsa Israel ketika mereka mau memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dengan persembahan yang adalah mereka berikan kepada Tuhan, itu artinya mereka khusus memberikannya kepada Tuhan. Mereka harus memberi persembahan, kurban bakaran dari lembu, sapi, kambing, domba, atau bahkan dari burung tekukur, burung merpati. Dan jika korban bakaran yang diberikan dari lembu atau dari sapi, atau dari kambing, atau dari domba, haruslah semua persembahan-sembahan itu atau korban-korban itu adalah seekor jantan. Seekor jantan yang tidak bercela. Ayat 3 dan ayat 10. Caranya di sini jelas sekali. Hewan itu harus disembelih. Dan imam-imam itu harus mempersembahkan darahnya di sekeliling mezbah. Ayat 4, ayat 5, ayat 11. Kemudian hewan tersebut harus dipotong-potong. Dan seluruh bagian hewan tersebut harus dibakar. Dibakar di atas kayu api. Lihat ayat 6, ayat 8, dan ayat 12. Sementara itu, isi perutnya harus dibasuh dahulu dan kemudian dipersembahkan oleh imam. Ayat 9 dan ayat ke-13. Tetapi marilah kita melihat bahwa itu semua peraturan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Perintah dari Tuhan. Bahkan bagi bangsa Israel yang mungkin tidak mampu mempersembahkan seekor lembu atau sapi atau kambing domba, mereka dapat mempersembahkan burung tekukur atau anak burung merpati. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-14. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ke-9 ayat yang kita sudah baca ini, kita dapat mempelajari adanya prinsip-prinsip utama dalam persembahan. Atau saya menyebutnya dengan ada top 10, ada 10. Ya, apa saja? Yaitu yang pertama, persembahkanlah pertama-tama diri kita, diri Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu kepada Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 5. Kemudian prinsip yang kedua, berilah persembahan dengan mengingat pesan Tuhan Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9. Dan yang ketiga, berilah persembahan sesuai dengan kemampuan kita.
2 Korintus 8 ayat 11 dan 12. Dan yang keempat, berilah persembahan dengan semangat karena kasih Allah. 2 Korintus 9 ayat 2. Dan yang kelima, berilah persembahan dengan murah hati, bukan dengan enggan atau terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Dan yang keempat, ketika kita memberi persembahan karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi persembahan yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16. Tentu ayat ini sudah sangat familiar buat kita. Kemudian yang ketujuh, persembahan kita merupakan pernyataan kasih, pernyataan syukur kita secara pribadi kita kepada Tuhan. Itu ada di Injil Matius 6 ayat yang keempat. Dan yang kedelapan, memberi persembahan itu berarti kita memuliakan nama Tuhan. Mazmur 50 ayat 23. Dan yang kesembilan, persembahan kita dapat menjadi penyaluran sukacita kasih Tuhan kepada sesama kita manusia. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Dan yang terakhir, ke-10, dengan kita memberikan persembahan itu berarti memperkuat iman kita. Yakobus 2 ayat 22. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip utama atau top 10 ya dalam kita memberikan persembahan. Nah, sekarang ada hal-hal yang perlu kita hindari Bapak Ibu Saudara dalam kita memberikan persembahan. Apa saja? 1, kita tidak boleh sombong. Artinya kesombongan itu harus kita hindari. Kalau pemberian kita didasari keinginan untuk dihormati oleh orang lain, jelas itu adalah merupakan motif yang keliru. Bagaimana kalau pemberian seseorang membuat semua orang, semua jemaat yang ada di dalam gereja itu bangga akan persembahan kita? Sama saja. Itu motifnya keliru. Karena bukan nama Tuhan yang ditinggikan, bukan nama Tuhan yang dimuliakan, tetapi kita dan kesombongan kita. Persembahan sebaiknya dilakukan secara pribadi, dan hasil persembahan jemaat sebaiknya itu juga bukan menjadi simbol kesuksesan gereja. Apalah artinya uang kita di bank beratus-ratus juta, mungkin miliaran, tapi tidak ada kegiatan secara ekstrem untuk kegiatan di luar samanya, maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kita hanya bangga kita bisa memberikan gereja yang banyak untuk menimbun harta kekayaan di dalam gereja atau jemaat kita. Kita bangga dengan pemberian kita yang begitu banyak, karena mungkin kemudian kita melihat saldo kas gereja kita, wah besar. Itu karena saya yang menyumbang, karena saya yang memberikan. Pemberian kita kepada Tuhan tidak boleh didasari motif kesombongan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketamakan. Memberi dengan mengharapkan balasan Tuhan yang berupa materi yang berlipat kali ganda, itu juga adalah kekeliruan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, karena itu jika kita memberikan sebagian berkat kita kepadanya, kita tidak boleh mengharapkan bahwa dia akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda dengan bonus. Begitu juga kita harus menyadari, kalau kita sudah memberikannya itu untuk Tuhan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Soal nanti apakah kemudian Tuhan akan menambahkan rezeki, menambahkan berkat bagi kita, itu urusan Tuhan. Kita tidak boleh mencampur, kita tidak boleh intervensi, campur tangan di dalamnya, mengatur-ngatur. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Kalau saya sudah kasih 10, Tuhan harus kasih 20 atau 30, atau kalau perlu beratus-ratus. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kalaupun kita memberikan untuk Tuhan lewat persembahan atau lewat apapun yang bisa kita berikan, Bapak Ibu Saudara, biarlah atas dasar inisiatif Tuhan sendiri, Tuhan yang akan kembali memberikannya kepada kita. Kita memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi
dan bukan karena menginginkan balasan. Dan yang ketiga, yang harus kita hindari, rasa bersalah. Ada orang yang memberi karena merasa harus, apalagi jika ada nasar yang pernah diucapkan di masa lalu. Walau ini kelihatannya baik dan memang harus karena kita sudah bernasar sama Tuhan. Nasar itu lebih daripada janji. Kita sudah bernasar sama Tuhan, memang kita harus untuk menggenapinya. Kita tidak boleh untuk mencabut kembali dari nasar itu. Tetapi maksud saya adalah jangan sampai kita merasa bersalah. Aduh, Tuhan terpaksa. Nasar ini kemudian saya lakukan. Saya tepati, Tuhan, terpaksa. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kalau Bapak Ibu Saudara tidak mampu untuk menepati nasar Bapak Ibu Saudara tidak perlu bernazar. Saya bernasar nanti kalau anak saya sembuh atau kalau anak saya dapat sekolah baik, saya bernasar Tuhan. 1 hektar kebun saya untuk Tuhan. Tapi ternyata ketika anaknya sembuh, ketika anaknya sudah diterima di sekolah atau di perguruan tinggi, pikir-pikir lagi. Aduh, sayang. 1 hektar sayang kalau saya kasih untuk Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah memang mempunyai niat, mempunyai motivasi ingin memberikan persembahan itu kepada Tuhan, jangan kita merasa bersalah karena kita sudah memberikannya. Baik itu kita memberikan banyak, baik itu kita memberikan cukup, tapi kita harus benar-benar hayati bahwa pemberian itu kita berikan dengan ketulusan dan dengan penuh rasa syukur. Yang keempat, rasa rendah diri. Memberi harus dengan rasa bersyukur. Tuhan menghargai persembahan sekecil apapun itu, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita melihat orang lain, karena orang lain melihat atau memberikan banyak, memberikan 10, wah, kenapa saya tidak bisa memberikan 10? Saya harus bisa memberikan, atau kalau bisa lebih dari 10. Kita jangan pernah merasa bahwa apa yang pernah dan akan kita berikan kepada Tuhan, melihat dan membandingkannya dengan orang lain. Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Yang kelima, yang harus kita waspadai, persembahan tidak harus berupa uang. Uang memang adalah salah satu bentuk persembahan kalau kita pergi ke gereja, ya. Di masa-masa PSBB, di masa-masa stay at home saat ini, kita tidak bisa pergi ke gereja. Ada yang mentransfer uangnya, atau mungkin dititip, baru kemudian 1 minggu, 2 minggu, baru disetor ke gereja. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa persembahan itu tidak melulu dari uang. Kita juga bisa memberikannya dalam bentuk barang. Gereja mungkin membutuhkan mimbar, ya, kasihan mimbarnya sudah reot, mungkin kita berikan. Atau gereja membutuhkan kantong kolekte, sudah patah-patah, mungkin kita berikan. Atau gereja membutuhkan lemari, gereja membutuhkan kursi. Puji Tuhan ada berkat, kita sumbang. Puji Tuhan, Tuhan berikan berkat kepada kita, mungkin cukup atau berlebihan, kita berikan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya uang, tapi bisa barang, bisa benda, tenaga, waktu, pikiran, ya, perhatian. Itu juga adalah bentuk-bentuk persembahan yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Kasih memiliki banyak ragam. Dan ketika Bapak Ibu Saudara mau men-share kasih dalam berbagai bentuknya itu, Bapak Ibu Saudara ingat, persembahan bukan dilihat atau bukan sekedar dinilai dari uangnya saja. Yang keenam, harus kita waspadai ketika kita memberikan persembahan, jangan hanya untuk saudara-saudara kita yang seiman. Ini orang gereja saja misalnya, seperti itu. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya mengasihi anak-anaknya, Tuhan hanya mengasihi orang Kristen. Tidak, saudara-saudara. Tuhan adalah mengasihi semua orang seisi dunia. Karena itu kita wajib tolong-menolong,
wajib bertolong-tolongan menanggung beban, penderitaan, kesulitan yang dimiliki oleh siapapun yang membutuhkan bantuan. Apalagi dalam masa-masa pandemik seperti ini, dalam masa-masa kita merasa takut, kita merasa was-was, dan sebagainya. Ya, uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun itu dapat meringankan beban saudara-saudara kasih kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bekerja di pabrik, yang bekerja di perusahaan untuk sementara dirumahkan. Puji Tuhan kalau sekedar dirumahkan nanti dipanggil lagi bulan depan misalnya. Tapi ini kalau diputus, di PHK, selama-lamanya dia tidak dapat pekerjaan. Atau bagi mereka yang part-time, paruh waktu, mereka yang bekerja sebagai ojek online, bekerja sebagai pedagang keliling, bekerja di warung, bekerja di pasar, dan lain sebagainya. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang tepat ketika kita saling tolong-menolong, membantu dan mengulurkan tangan kita untuk mereka. Saudara, sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita boleh terlebih dahulu mempersembahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Silahkan dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat yang pertama. Sudah dapat semua? Kita mulai. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jika hati kita sudah kita persembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, maka kita tidak akan memiliki masalah ketika kita mempersembahkan yang lainnya. Yang lainnya. Saya katakan tadi bukan hanya uang, tapi yang lainnya. Maka kita tidak akan pernah punya masalah ketika saudara dan saya mempersembahkan dan memberikan kepada Tuhan. Baik itu uang, baik itu tenaga kita, waktu kita, apapun yang kita miliki. Tetapi selama kita belum memberikan hati kita kepada Tuhan, jangan harap kita bisa dan mau memberikan yang lain. Ya, dengan hati kita yang tulus dan ikhlas. Kuncinya di hatiku. Sudahkah hatiku ini benar-benar kuberikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, melalui apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Jadi pertanyaan sesuai dengan lirik lagu dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan Yesus? Amin. Saat teduh sejenak. Selesai.